berat badannya 60 kg. Pasien datang ke IGD diantar oleh keluarga akibat kecelakaan lalu lintas dan mengalami trauma dada. Ya, mengalami trauma dada. Yang kasusnya apa nanti ya nggak tahu, pokoknya trauma di dada. Ya, nanti harus dilakukan pemeriksaan. Kemudian juga ada fraktur di tibia sebelah kanan. Kemudian ada trauma kepala juga di kepala bagian kanan. Kanan sebelah sini ya. Jadi trauma kepala, trauma dada, fraktur. Lengkap ya. Lengkaplah penderitaannya biar bagus gitu. Ya, itu. Jadi silakan Anda mulai tangani, diawali oleh leader. Prof. Mandiri silakan pakai sarung tangan mutlak ya, harus. Masker silakan pakai apron, dipakai juga. Kalau yang nggak pakai kerudung boleh pakai tutup kepala. Tidak ya, terus kita pasang headlamp, kasnya ada kan? Pasang headlamp, terus kita beri pasien juga untuk menjaga hipotermia. Setelah pasien selesai, kita ke lingkungan, kita kontrol suasana ruangan. Jika ada keluarga pasien diminta untuk menunggu di luar, boleh menunggu satu di dalam ruangan untuk pegang kaki. Terus kita cek kontrol suhu ruangan agar pasien tidak hipotermia tadi. Terus Aman lingkungan berapa? aman lingkungan kita pasang ini Pak, elektroda. Elektroda. Ya. Nanti aja terakhir setelah primer survei. Elektroda mah karena untuk monitoring. Nanti kita langsung cek respon pasien. Pasien tadi tidak sadarkan diri, jadi alatnya dilewat, kita proses kakak bisa saya. Yang pertama ada cek respon ya. Cek respon itu dengan metode AVPU. Ya, A-nya alat, P-nya verbal, P-nya pain, dan unrespon. Nah, itu aja. Jadi sekarang Anda cek respon. Kalau pasien itu bisa berteriak, bisa bergerak, berjerit-jerit, gitu ya, memanggil perawat, berarti dia alat kan? Iya kan? Ya. Karena dia bisa ngomong. Ya. Gitu ya. Itu jelas alat. Nah, tapi kebanyakan pasien diam misalnya nih, diam. Jadi alat udah lewat, nggak alert nih. Ya, pasien ini ya, diam. Terus selanjutnya verbal. Ngomong bisa dengan suara saya. Bukan merespon, tapi Tidak ada respon juga dengan verbal. Oke. kita campaign. Ya. Di Ya, biar tahu mengalami. Pokoknya audionya sini juga. untuk campaign kita bisa di Trapesius di sini di belakang leher, di punggung, di belakang leher, trapesius. ini sama Supraorbital. Supra itu di atas, orbital itu ini apa namanya? Kelopak mata. sama bisa juga. Jadi sangat tergantung kepada keadaan. Kalau misalnya ada cedera di area tersebut, jangan di situ langsung nyerinya, tapi bisa dipupuk dengan bantalan, pulpen atau bedah keras lainnya. Ya.
Wah, pos amputasi tuh. Mobil kayaknya. Ini nggak bisa. Nggak. Kayak apa yang di buku. Nah, misalnya dia berespon dengan gitu ya, mengerang. Ya. Berarti apa? Kita baca di respon kita overtime. Enggak, berarti statusnya apa dia? Verbal. Ya, jadi respon dengan Fine. Baik. Seharusnya gitu ada tulisnya. Respon dengan fine. Respon dengan fine. Lanjut. Jadi kita overtime. Overtime. Perlu di sini ada pasien tidak sadarkan diri. Tolong segera dilakukan melalui emergency. Ya, berarti semua anak mereka dong. Mereka. Bagi tugas. Ya. Selanjutnya kita lanjut ke RW. Terus nagih. Lanjut ke RW. RW kita tim apa sama tim kita Nasma bagian RW, Naila bagian meeting, Nova bagian influencer dan Romi bagian koordinator. Baik, kita lanjut ke RW. Silakan. Untuk di RW kita sambil mengontrol vertikal, yaitu kita lihat apakah si pasien ini mengalami multiple trauma atau tidak, terus kita cek apakah ada luka atau jejak di clavicle atau tidak, dan apakah ada trauma aktif dengan teman kesadaran atau tidak, dan biomedikal kejadiannya si pasien itu seperti apa. Kita lihat si pasiennya ini sebenarnya total atau parsial, dan kita lihat pasiennya sadar atau tidak sadar. Tadi pasiennya tidak sadar dan hanya sadar menggunakan pen doang. Nah, setelah itu kan kita kontrol vertikal karena ini pasiennya trauma kecelakaan, berarti kita menggunakan teknik jauh tas untuk memakai nekolarnya. Jauh tas untuk membuka jalan tas. Kalau memakai nekolar itu memang untuk menstabilkan leher, ya. Menstabilkan leher, ya, menstabilkan. Pakai ini ada indikasi bahwa dia mengalami cedera servikal, yaitu ada trauma kepala dan penurunan kesadaran. Kemudian masuk juga multiple trauma, ya, ada fraktur di kaki sebelah kanan, ada trauma di dada, itu multiple trauma maksudnya, ya. Jadi ini perlu dikontrol servikalnya dengan pasang nekolar. Silakan. Kemudian kalau menjauh tas, yang dijauh dulu. Kayak sebelum ini kita cek dulu nekolarnya, terus baru kita Selama sebelum dipasang nekolar, bukan jauh tas, dia stabil manual, ya, stabilisasi manual. Ya, caranya begitu, ini dikit kepalanya, nah gitu, ya. kita pasang nekolarnya nanti. Ini juga diukur dulu, ya. Diukur dulu. Nah, diukurnya itu apa bagian aja, nggak usah diangkat, ya. Diukurnya dari ujung dagu ditarik garis imajiner ke bawah. Garis imajiner itu garis bayangan maksudnya. Seakan-akan ada garis tegak lurus gitu dengan horizontal, vertikal, horizontal tegak lurus. Nah, nanti akan ketemu titik di sini di samping leher, titik ini. Dari titik ini berapa jari ke bahu? Berapa jari dari titik ini nih? Ke bahu? 3 dan 3 saja. Maka itu setting di lubang yang ketiga. Jadi ini ada 5 lubang itu identik dengan 5 jari. Ya. Kalau udah benar udah tinggal masang. Kali ini ini nggak boleh diangkat, Anda nggak boleh ngangkat, Anda hanya megang aja. Ya. Wah, bednya kurang bagus di rumah sakit gimana sih ini? Jangan ditekan kau. Terus kan dulu gini, ini sampai sini, ini diambil, ya. Baru lakukan sapuan dada namanya, ini sapuan dada. Nah, oke, kamu belakang kan. Nah, itu udah
stabilkan ya. Itu sudah distabilkan. Oke. Pasien sudah terpasang netbola, terus kita lihat tuh listen and feel-nya. Ya. Apa yang kita lihat yaitu di lubang mulut hidung kita lihat apakah ada cairan atau tidak. Kalau misalnya ada cairan, Mulutnya tertutup. mulut langsung dari Mulutnya tertutup. Buka pakai Buka mulutnya. Mulutnya nyangkrem. Dunia gitu. Buka. kepaksa. Nah itu buka pakai mouth guard. Karena kalau dengan cross finger manual kayaknya nggak bisa gitu. Ya, nah gitu ya. Ya, kelihatan. Ternyata ada misalkan ada gargling, terus kalau misalnya ada suction. Oke, situ ada gargling, ada darah. Ini Ada darah. dibiarin aja Pak. Ya, di bisa di situ ada snoring, ada gargling. Jadi kalau untuk supaya dipatenkan bukaannya bisa juga pasang opak. Nanti suction setelah dipasang opak. Jadi Karena dia kan semi keras. Ya. Jadi kalau dulu harus suction. Ya. Karena itu kan masih buka paksa. Jadi harus ada yang ganjal gitu. Ya. Diukur dulu opaknya nih. Ini ukur ya. Ya, itu masih ada di situ. Ukuran dari Ujung sampai Dari ujung mulut dan ujung ya telinga. sampai ke telinga. Di ujung telinga di bawah. ukuran jauh depan ukurnya. Tadinya sama Ini kita putar 180. Itu berarti tanpa box spatel dan dimulainya dari depan. Dari tengah. Karena ada 3 teknik pasang opak itu. Ada yang dari samping, ya, itu tanpa dibalik dulu. Kalau dari tengah tadi dibalik dulu ya. Iya. Jadi setelah masuk setengah baru diputar. Suara garing berarti Nah, suction. saksa. Kandung saksa ada di situ ya. Dimasukkan, setelah masuk semua baru ditutup gitu ya. Dia ditekan. Berapa lama setelah saksen ada di mulut? kurang dari 15 Kurang dari 15 detik. Nah, kurang dari 15 detik itu mulai dihitung 1 detik pada saat kita mulai menutup ya. Bukan dihitung pada saat memasukkan. Pada saat kita mulai nutup, mulai dihitung tuh waktunya ya. Karena pada saat dimasukkan kan belum berfungsi. Iya. berguna ya. Kita evaluasi apakah masih ada cairan atau tidak. Evaluasi. Kita evaluasi apakah masih ada cairan di dalam mulut atau tidak. Karena sudah nggak ada. Tidak ada. Oke, tidak ada. Tiba-tiba opaknya mendorong, ada efek muntah. Cabut. Tiba-tiba opaknya dorong sehingga lepas keluar. Maka Anda harus pasang Ah. ya. Anda harus pasang NPA. Mana NPA? Biar tahu. Nah, itu NPA ya. NPA sama opa itu sama, hanya sampai paling aja. Patenkan hanya sampai Taring. ya. Sampai laring. Cuma kalau NPA melalui lubang hidung, kalau opa melalui Mulut. Nah, gimana cara masang? Ya kayak dulu. Cool. Ya, sama diukur dulu ya, dari hidung sampai ke bawah telinga. Karena itu juga ukurannya macam-macam.
fraktur, kita juga harus ingat dulu ada kontraindikasi atau tidak. Ya, kalau tadi si opa itu didorong keluar atau buta, berarti kan dia ada refleks buta. Kontraindikasi untuk opa kan. Makanya diganti sekarang pakai NPA. Cuma kita masih lihat juga NPA itu ada kontraindikasinya apa enggak? Apa kontraindikasinya? Adanya fraktur basis krani. Kalau basis krani itu tulang dasar tengkorak, ada semua punya. Jadi basis krani itu tulang dasar tengkorak. Tulang dasar tengkorak itu ada di tengah-tengah kepala kita, di tengah-tengah banget gitu. Ya. Nah, kalau itu mengalami fraktur, maka kontraindikasi dipasang MPA, karena si MPA itu si selangnya itu akan masuk ke hidung, dari hidung nanti ke parit, dari parit itu akan berdekatan ke tulang basis krani ini. Kalau dia mengalami fraktur, tertekan oleh selang itu, maka akan mengalami penekanan akan mengalami nyeri. Nah, yang paling bahaya lagi di atas tulang basis krani ini apa? Cairan. Ada lambung air. Terus Korea tulisannya ada keluar darah dari Hidung. Korea Keluar darah dari telinga. Dan betal sign itu ada kebiruan di tulang belakang telinga, namanya tulang mastoid. Ya, kalau kursi pasien dari Jawa, dari Sunda, itu aja mastoid ya, bukan kantoid. Oke, lanjut. Mas Romi. Jadi kalau ada 1 dari 4 itu, maka dia mengalami cedera basis karni. Ya, fraktur basis karni itu kontraindikasi namanya. Oke, sekarang misalnya nggak ada kontraindikasi, pasang. Ya, lubang hidung yang mana yang paling memungkinkan atau lebih besar, ya? Itu udah jelas didesain. Tapi sebelum pasang diberi apa itu? Jeli, ya. Itu jeli jadi sebelah kanan. Clear. Tapi sekarang begini. Kan namanya juga belajar semuanya. Kalau itu memang selesai di end. Clear. Kalau misalnya ini korban nabrak bak mobil gitu, bak truk gitu ya. Oh, motornya masuk kolong, dianya nabrak. Ini remuk nih, wajahnya remuk karena nggak pakai helm juga, badung dia, gitu loh. Ya, remuk, hancur, kita fraktur tulang wajahnya, di sini tertutup darah, di sini juga banyak darah, bahkan tidak bisa ini karena ininya patah, itu fraktur ya tulang wajah. Nah, gimana itu? Nggak boleh pasang. Ya jelas nggak dipasang ini, nggak dipasang ini. Kalau nggak ada yang bisa dipasang di sini. Jadi diapain? Itu basi. Nggak bisa juga. Enggak, dia masih hidup. Ya, masih hidup. Ini ada pegang manual, ambilkan manual, ya. Coba udah gitu aja pegang. Maka di sini dilakukan pakai needle, ambil needle. Needle di situ. Ya, situ Pak hijau ada. Needle. Nah, needle. Pakai needle yang terbesar, nomor 314 ya. Nah, untuk tindakan daruratnya dilakukan tindakan needle cricoidectomy. Sini. Needle cricoidectomy. Cricoid itu tulang rawan. Di sini nih di atas yakun kalau laki-laki. Tulang rawan, cartilago. Namanya tulang cricoid. Yang namanya tulang cartilago minim pembuluh darah, minim pembuluh saraf. Jadi minim perdarahan, minim juga nyeri, gitu ya. Kali sini tusuk gitu ya.
nanti dicabut. Berarti dia napasnya dari sini, ya. Ini sekali lagi sementara. Maka sejak ini harus segera lapor ke dokter spesialis anestesi terkait dengan RW ini. Segera melaporkan kemungkinan instruksi dari dokter harus segera dilakukan apa? Dibuat lubang di trakea, namanya tracheostomy. Ya, ini untuk sebentar doang, ya. Maka kalau kita lapor pasti kemungkinan besar dokter menginstruksikan siapkan pasien, siapkan kabar bedah kita untuk melakukan tracheostomy. Tracheostomy itu memotong trakea, membuat lubang di tulang trakea, ya. Buat lubang, potong di sini, kemudian nanti dimasukkan selang tracheostomy. Pakai selang besar, ya. Nah, nanti kalau masuk ruang ICU kan ada perawatan tracheostomy, gitu. Ya, itu demi untuk membuat jalan nafas. Itu bisa saja terjadi, ya. Kalau di sini nggak bisa dipasang apa, namanya LMA, laringomasker. Tapi dengan syarat di sini tidak ada kasur nih, kasusnya lain. Kalau ini adalah yang paling menyeramkan. Kalau pakai ini, ya, pakai ini, pasangnya begini. Ya. Nanti letak belakang, nanti dia akan begini. Pakai alat khusus, itu yang terlihat itu bukan trakea tapi lubang esofagus, kerongkongan. Yang akan terlihat pertama kali dengan mudah itu kerongkongan, lubang pipa yang ada di belakang trakea. Trakea itu ada di atasnya. Maka untuk melihat itu kan harus pakai alat bantu, ya. Alat bantu ini namanya laringoskop. Laringoskop. Ini gagangnya, ini laringoskop, ada lampunya sekali nyala. Nah, ini pegang begini, dia masuk ke sini. Nah, ini nanti gitu dong, ya. Nah, jadi dengan jatuh gitu akan kelihatan ini tante bukan untuk motor itu tidak akan kelihatan. Saya hanya mencontohkan gerakan seperti ini, ya. Nanti akan kelihatan lubang trakea. Kalau sudah kelihatan baru ini dimasukin melalui ini. Nah, apa? Sini nih. Oh. Maaf, balik ini. Oh. Ya, ini. Ya. Kita melalui ini. Karena ini lentur, takutnya biasanya masuk esofagus. Maka dibuat lebih kaku, pakai kawat mandrin namanya. Kawat mandrin. Sehingga ini bisa dibentuk gitu tuh, ya, sebelah ke atas. Karena trakea, lubang trakea ada di sebelah atas. Jadi supaya nekuk, nanti dia masuk ke lubang atas, ke trakea. Kalau sudah masuk, ya, ini dikunci dengan antisipul tadi. Ini ditabur, ya, siap. Kalau udah masuk, ini dikunci. Oh. 20 cc. Nah, gitu. Kalau udah masuk dia kunci. Nah, ininya kunci kan, menekan ke lumen trakea gitu. Itu. Ya. Nah, kalau dengan RTT itu paten. Ya, sampai 1 minggu juga pasang. Ya. Nah, cuma yang punya kewenangan pasang ini siapa? Dokter. Tidak. Clear, pasien sudah terpasang MTA dan sudah Nah, lanjut. Baik, kita lanjut ke briefing. Apa yang perlu akan dikaji? frekuensi nafas, frekuensi nafasnya selama 1 menit. Oke, gimana?
Lock and fill. Ya. Ya enggak? Ya. Lihat pernapasannya dengan LLF. Look, Anda melihat pengembangan dada. Ya. Listen and feel. Anda rasakan hembusan udara dari mulut dan hidung Pak. Maka Anda dekatkan telinga Anda. Nah, mata Anda melihat pengembangan dada. Namanya LLF. Ya, yang menghadap ke sini. Mau melihat apa Anda nanti? Duduknya di kepalanya tuh begini. Nah, gitu ya. Jangan ya. Kalau hujan bisa saja terjadi karena lobby. Jadi yang pertama kita lakukan exhale. Ya, periksa napas. Kita lihat bagaimana suara nafasnya, lalu sembari dilihat pengembangan dadanya. Pengembangan dada ada, hembusan napas ada. Setelah Setelah itu itu dihitung. hitung selama 1 menit. Ya, dalam 1 menit ya. Berapa RR-nya? Nah, RR yang normal berapa? 16 sampai 20. 4. 16 sampai 20. 4. Betul? Betul. Betul? Betul. Betul. Kalau untuk non gadar. Kalau gadar berbeda lagi. Ya. 10 sampai 30. Itu gadar. 10 sampai 30. Beda dia. 10 sampai 30. Jadi 10 sampai 30 itu masih normal kalau di aspek gadar. Ya. RR di gandar normalnya 10 sampai 30. Ini RR-nya 34. RR 34. Normal nggak? Nah, normal ya. Sampai ya. Oke, setelah itu Cek saturasi oksigen. oke, dicek saturasi ini alatnya. Nah, itu. Alatnya namanya apa? Pulse oximetry ya. Plasma atau kit ya. Karena sudah nggak laku lagi. Akhirnya nggak ada. Kepres. Saturasinya kan 87%. Normal. Berarti pasiennya diindikasi hipoksia sedang. Hipoksia sedang ya. Nah, kalau normal berapa? 100. Kalau hipoksia ringan 90 sampai 95. ya, hipoksia sedang 85 sampai 90. oke ya, hipoksia berat di bawah Ya, di bawah 85%. Ini hipoksia sedang. Oke. Udah tuh hasil pengkajiannya hipoksia sedang. Lalu maka berikan breathing mask. diberikan oksigen. Nah, begitu ada masalah diberikan langsung oksigen. Dengan menggunakan rebreathing mask. Ambil rebreathing mask. Rebreathing mask itu bentuknya sama persis sebenarnya dengan non rebreathing mask. Memiliki kantung oksigen atau reservoir ya. Tapi bedanya rebreathing mask apa? Bedanya? Ada Itu ada kantung enggak? nggak ada Enggak ada. Kalau yang enggak ada berarti breathing. rebreathing. Kalau yang ada Non-rebreathing. non-rebreathing ya. Jadi bedanya di katup. Katup itu lubang kiri kanan masker itu katup dengan atmosfer. Atmosfer ini ruangan ini. Kemudian ada juga tidak ada katup tuh dengan reservoirnya. Kalau yang non rebreathing ada katupnya semuanya. Katup tuh karet, jadi untuk membuka dan menutup palp gitu ya, atau keran gitu, membuka dan menutup gitu ya. Nah ini rebreathing mask ya. Kenapa dikatakan rebreathing? Pasien pada saat inspirasi menghisap, pada saat ekspirasi menghembus. Nah, pasien ekspirasi menghembuskan napasnya, ada udara keluar kan dari mulutnya. Nah itu kan terakumulasi, masih ada yang terakumulasi di dalam masker, walaupun sebagian mungkin keluar, kan ada lubang kan. Kemudian dia inspirasi, dia menghisap, ya kan? Udara yang dia hembuskan tadi itu masih ada di situ dan bercampur mungkin dengan udara yang dari reservoir, dari atmosfer juga bisa masuk, mencampur.
Maka pada saat dia menghisap kembali itu ada sebagian udara yang dia hembuskan itu dihisap kembali. Makanya disebutnya rebreathing, berhisap kembali. Karena ada pencampuran di situ. Ya. Berbeda dengan yang non rebreathing, dia memiliki katup penutup di ketiga lubangnya itu. Pada saat dia ekspirasi mengeluarkan udara yang dari situ keluar ke atmosfer. Karena kan kalau di katup coba lihat kiri kanan, katupnya kan di luar itu. Kalau ada yang non rebreathing, ya, pada saat udara keluar, ya, katup yang ke reservoir itu menutup karena posisi katupnya di dalam. Pada saat dia menghisap udara dari atmosfer nggak bisa masuk karena ketutup flat katup. Dia akan menghisap udara yang murni dari reservoir. Tidak ada yang dihisap kembali udara yang dikasih, maka non rebreathing. Di situ perbedaan rebreathing dan non rebreathing, ya. Jadi kaki. Oke, karena memang oksigennya saturasinya 87, diberikan oksigen dengan rebreathing mask. Nah, berapa liter per menit kau berikan? 8 sampai 10 liter, ya. Berikan gitu ya. Jangan dikasih 20 liter, 15 liter mubazir yang itu nggak masuk, ya. Yang masuk ya paling 10. Sebenarnya di teori kalau salah 8 sampai 12. 12 ya, 8 sampai 12, tapi di lapangan biasanya dikasih 10. Tengah-tengah aja gitu. Ya. Jadi kalau dikasih 20 itu yang 8 liter mubazir. Bahkan memberatkan pasien. Karena setelah dia dirawat di UGD Pak Mufida, dicatat dihitung 8 liter kali 5 jam di UGD berapa liter. Itu harus dibayar. Ya. Jadi jangan memberatkan pasien. Ya, makin stres nanti untuk ada pasiennya. Oke, lanjut. Belum. Berarti belum selesai. Itu baru 2 kamu baru periksa. Oke, mulai. Dicek kembali ya saturasi oksigennya yang meningkat atau tidak. Oke. Masih 88. Naik 1% doang. Lalu lakukan pengkajian di APP. Oke, di APP. Yang pertama inspeksi. Kita lihat bagian lehernya ini boleh dibuka nggak Pak? Dibuka. Emang harus dibuka, nggak kelihatan ya. Jadi boleh tolong minta Itu dibuka, Anda pandikan manual. kita lihat GPV-nya meningkat atau tidak. Oke. Lalu apakah terdapat deviasi trakea? Tentu dipasang kembali. Itu terdapat deviasi trakea pada kasus ini. Terdapat deviasi trakea. Deviasinya ke sebelah kiri. Setelah itu kita lihat simetris dadanya dan dilihat juga apakah terdapat luka atau jejas. Oke. Setelah itu kita lanjut ke auskultasi 10 titik. Auskultasi 10 titik. Katanya hasil dari infeksi ada apa? Ada deviasi trakea. Ya. Di toraknya juga harus diperiksa, bukan torak saja. Torak mana torak? Ini dada. Iya, dada. Oh. Terus yang pertama itu ada periksa torak, permukaan torak. Nanti setelah itu periksa leher. Ya. Tadi kan baru leher. Oh iya. Toraknya belum inspeksi kau. Berarti periksa torak juga. Ya, permukaan toraknya periksa. Toraknya. Dada sebelah kanan itu tidak mengembang. Dada yang sebelah kanannya tertinggal. Ya, tertinggal. Setelah itu dilihat juga apakah terdapat luka Ya, atau ada jejas di daerah bagian dadanya. jejas parah di dada sebelah kanan.
titik, CS2 kanan, Sono. kiri, CS2 Hipersonor. kanan, CS3 Hipersonor di situ ya. kanan, CS3 kiri, Sonor. CS4 kiri, CS4 kanan, CS5 Hipersonor. kanan, CS5 kiri, Sono. CS6 kiri, CS6 kanan. Di dada sebelah kiri terdapat suara sonor, di dada sebelah kanan terdapat hipersonor. Ya. Setelah itu kita palpasi bagian clavicula, apakah terdapat strepitasi. Itu yang bagian apa? Ada dua dengan palpasi ya. Selain Berdiri bagian apa? juga apakah ada nyeri, tekan atau tidak ya. Berarti kita palpasi claviculanya, apakah terdapat gravitasi dan juga dari tekan pada claviculanya. Clavicula, setelah clavicula Sternum. sternum, ya sternum. Sternum, setelah itu fossa. Fossa. Nah, terdapat yang tekan pada orang sebelah kanan. Karena nyeri tekan. Sedangkan dari tekan itu orang sebelah kanan. Oke. Sudah. Di evaluasi. Oke, udah ya. Hasilnya gimana tuh tadi? Dengan tanda-tanda yang saya sebutkan tadi. Apa masalahnya di orang? Tension pneumotor. Tension, Pneumotor. pneumotorak. Apakah ada yang pendapat lain dari kelompok lain? Kata kelompok itu adalah tension pneumotorak. Apa ciri-cirinya? Kamu menyebutkan tension pneumotorak. Karena ada deviasi tahianya tadi. Setelah itu terdapat hipersonor Ya, dan juga suara nafasnya menjauh. menjauh dan pengembangan Dadanya berubah tidak ya, berubah. tidak mengembang dari dada sebelah kanan. Tapi yang paling ciri khasnya adalah deviasi trakea. Trakeanya miring, terdorong ke sisi sebelah kiri. Ya, saking tingginya tuh tekanan di torak sebelah kanan sampai trakeanya terdorong. Ya, itu ciri khas dari pneumotorak. Ya, jadi benar ini kasus tension pneumotorak. Dilihat dari hasil pengkajian IAPP tadi. Ya, oke. Ini ada tension pneumotorak. Tindakan segeranya apa? Needle decompression. Needle decompression. Silakan ambil needle yang tadi aja. Nah, di mana melakukan needle-nya? Silakan. Di CS2 clavicula. Di CS2 mid Clavicula. clavicula di mana? CS2 mid clavicula. Mid Di clavicula. tengah. Ya, tengah-tengah clavicula. Nah, ada pendapat lain mana? Ada. Tindakan aja itu. Oke. Nah, di situ. Itu ICS 2 mid clavicula ya. Nah, untuk mengetahui kalau itu udaranya keluar pakai apa? Pakai chest tube. Bukan, itu kan udah dipasang tuh. Dari mana kita mengetahui bahwa udaranya ada yang keluar? Ingat kan? Itu di ujungnya dipasang balon, kalau enggak karet sarung tangan bagian kelingking. Nah, jadi nanti kalau ada udara keluar pada saat dia ekspirasi kembang. Pada saat dia inspirasi dia akan nutup. Nah, tadi ada yang bisik-bisik di ini nih. Yang diskusi dengan leader atau bukan dengan apa? Coba nggak apa-apa. Coraknya, maka darahnya juga bisa keluar karena posisinya di bawah. Tuh, ya. Jadi sama tindakannya begitu, needle ditusuk, ya.
cuma beda posisi. Jadi yang terbaru itu memang ICS kelima mid axilla, ya itu. Jadi yang sekarang terupdate itu namanya middle decompress. D itu kembali kompresi, tekanannya dikembalikan. Baik, terima kasih. Lanjut ke sirkulasi. Sirkulasi, pengkajian sirkulasi. Yang pertama kita lihat dulu di bagian kepalanya apakah ada luka perdarahan atau tidak. Oke, ada perdarahan. Ada perdarahan berarti kita masuk ke luka. Lalu kita cek juga di bagian dada apakah ada luka atau tidak. Tidak ada luka terbuka, tapi dia kan dari jas ya. Lalu kita lihat juga di bagian kakinya apakah ada fraktur atau luka atau tidak. Fraktur di tibia sebelah kanan, fraktur terbuka, ada perdarahan, seperti itu perdarahan. Yuk. Oke, ada fraktur di sebelah kanan. Saya butuh 3 orang untuk melakukan Ada perdarahan juga di kepala sebelah di sebelah kanan. kanan. Yang pertama, Boleh cari bantuan, boleh nyuruh yang lain. Karena perdarahan harus tolong 3 dihentikan. orang ya. Tolong 3 orang. Ininya di komputer. Baru tekannya di komputer ada nggak di komputer? Yang sebelah sini. Nah itu udah. Ya. Ambil itu ya baru tekannya. Leader, itu bantu yang kesini aja tuh kau. Ya, ada yang panjang dong baginya ya. Waduh, leader arahkan leader itu terlalu pendek tadi. Nah, simbolnya di area. Ih, si Romi. Ya. Jadi hentikan dulu perdarahannya ya, dengan balut. Tekan. Tempus oksimetrinya simpan aja. Udah, dibalut tekan. Fakturnya di tibia. Oke. Satu orang mengangkat di ujung. Satu orang mengangkat di ujung, talinya di ujung ini satu, di tengah satu. Ya. Satu lagi talinya mana? Oh, enggak. Ini dilipat begini, kalau enggak di lebih panjang satu ya. Jadi nanti, nah prinsip pasang bidai, kayak ini udah, ikat yang ujung dengan yang ujung dulu. Ikat yang ujung dengan yang ujung ya. Jadi ikat bagian ujung. Satu aja yang dimasukin ke sini terus tariknya itu ya. Ini tarik ini yang ditarik, ini yang ditarik. Nah, tuh. Ya. Nah, kalau yang ujung dengan yang ujung udah diikat kan berarti stabil. Tidak akan lepas. Ya. Nah, baru yang tengah itu sesuaikan dengan kebutuhan, apakah cukup dengan satu tali, apa mau ditambah lagi ya silakan aja. Tapi ujung dan ujungnya sudah terikat, jadi tidak akan pas ya. Nah, itu prinsip lainnya, sisi bidai harus melewati 2 sendi. Kan frakturnya di tibia. Dia harus melewati 2 sendi. Sendi mana? Sendi apa? Ini sendi apa? Sendi lutut atau Patella. Ya, patella di sini. Bukan butela, bukan sitela. Patella. Ya, patella. Yang ini sendi pergelangan Kaki. Ya, sendi pergelangan kaki. Jadi dia harus melewati 2 sendi, sendi patella dan sendi Kaki. ini yang bidainya nih, ya. Ininya bidainya nih harus melewati 2 sendi. Jangan sampai papanya hanya nyampe sini doang. Sendi ini ya tidak terbidai, salah. Ya, itu prinsip ini. Kalau misalnya yang femur, yang ini dia harus melewati sendi ini, sendi panggul. Satu lagi
ininya ini badan dia sebagai bidan, yang satu lagi di sini. Ya. Kalau jari kanan Anda cukup. Kita kaji tanda-tandanya. Pertama kita lihat apakah pucat atau tidak. Pucat atau tidak? Nah, lihat pucatnya di mana? Di wajah ya. Oke. Nah, setelah itu kita cek akalnya juga, apakah dingin atau tidak. Akral. Nah, akral itu telapak tangan, punggung tangan, telapak kaki, punggung Kaki. Jangan cek akral di bagian perut atau di jidat, ya. Nanti disenyumin orang. Setelah itu kita cek juga nadinya. Ya, nadinya lemah, Lemah. hampir tidak teraba di perifer. Nadinya lemah dan cepat, 110 kali per menit. 110, lalu kita cek juga CRT-nya, atau kurang dari 3 detik. 3 detik. CRT-nya 4 detik. 4 detik. Selanjutnya kita cek juga tekanan darahnya apakah menurun atau tidak. Tekanan? Oke, tekanan darah 80 per 50. Oke, tadi karena 110 nadinya, maka dia derajatnya 2. Oke, Selanjutnya kita pasang etilen. berarti dia mengalami apa? Kategorinya? Mengalami apa? Shock atau tidak? Shock ya? Dia mengalami shock ya statusnya. Karena tensinya 80 per 50. Ya, nadinya lemah. Dusun selalu, kecepatan 110, selalu ya. dusun. Memang shock itu Selalu. nanti ada beberapa kategori kan, tapi ini udah jelas shock ya, kategorinya dia shock. Oke, diapain kalau shock? Dikasih pasang etilen 2 jalur. Ya, pasang etilen 2 jalur ya, 2 jalur. Ingat, itu sudah saya siapkan sengaja. Yang satu menggunakan infuset, yang satu lancet. Nanti harus kertas begitu. Jangan dua-duanya infuset. Ayo, gantian Yang lagi satu nih. infuset, yang satu indikasi kekurangan darah, anemia. Kan perlu Fusit. Nah, setnya udah disiapkan. Itu namanya cerdas. Karena kalau salah, Anda harus ngambil lagi di apotek, kemudian diganti. Yang bayar siapa? Pasien lain. Ya, karena ini lah. Catatan. Selanjutnya kita akan pasang karetan sebelumnya. Nah, dulu sebelum dipasangkan semua ke selang ke set ke middle, ada yang harus Anda jangan lupakan. Anda harus ambil apa? Ambil darah dulu, diambil tuh pakai tabung EDTA. Sana. Pak, ini kan yang saya baca tuh kalau misalkan dia derajat 3 baru pakai transfusi. Kalau Ya. derajat 2 nggak usah, tapi kita tetap harus ambil darah juga. Ambil darah itu udah pasti yang namanya UGD akan diperiksa. Iya. Mengenai ditransfusi atau tidak itu nanti sangat tergantung hasil dari pemeriksaan. Jadi yang namanya pemeriksaan darah wajib hukumnya UGD, apalagi di pasien trauma, ya. Karena ini kan mungkin baru datang, belum terjadi pengeluaran darah yang banyak, ya. Jadi shocknya masih kategori agak ringan. Lama-lama kan kalau itu dia bisa turun. Tapi memang prinsipnya mau ada perdarahan atau tidak masuk UGD, darah rutin diperiksa. Maka Anda wajib hukumnya mengambil darah pakai tabung EDTA tuh. Tabung EDTA tahu apa? Tahu aja. Sudah diberikan zat antikoagulan, anti pembekuan darah. Karena kalau nggak dikasih EDTA, nanti membeku darahnya sampai lab membeku nggak bisa diperiksa, ya. Jadi tabung khusus, ya. Nah, itu simptom. Nah, apa saja yang diperiksa tadi? Darah rutin. Apa darah rutin? Hemoglobin, hematokrit, trombosit, Leukosit. itu darah rutin. 4. Nah, disebut juga H2TL. Jadi kalau kamu nanti ke UGD, ambil darah periksa H2TL.
dua kayak kan A2 kayak itu singkatan. A-nya 2 hemoglobin, TL, T-nya trombosit, L-nya leukosit, ya. Ya enggak? Berapa? Ya. Sekarang kan kalau apa namanya donor itu transfusi itu harus sesuai golongan darah, tidak seperti dulu, ya. Darah O bisa kemana aja, bisa menerima apa aja. Sekarang enggak, sebaiknya sesuai. Kalau dia golongan darah A, harusnya golongan darah A, ya. Jadi itu bisa maksudnya wajib itu darah rutin dan golongan darah. Kecuali di pasien itu di KTP-nya sudah ada golongan darahnya sudah ketahuan. Selanjutnya kita mau pasang KTP kan kita sudah lihat dulu kontraindikasinya. Oke, ini kan udah dipasang misalnya dua jalur ya. Golongan darah. Metode pemberiannya gimana? Dari pemberian Nah, cairan yang pertama diberikan cairan apa? kristaloid. Kristaloid ya. Ya. Nah, cairan kristaloid itu cairan kristaloid. Karena cairan itu ada dua jenis, kristaloid dan koloid. Itu loh. Sehingga mudah diserap, akan cepat, efektif. Lawannya cairan koloid, cairan yang osmolalitasnya lebih tinggi, lebih kental. Contoh cairan koloid, darah, manitol, hemasel, itu cairan koloid. Kalau cairan kristaloid, hemasel, RL, aserik, ya, glukosa 5%, itu cairan kristaloid. Nah, makanya cairan kristaloidnya kalau misalnya perlu transfusi, yang blood cell diganti cairannya dengan NaCl. Sebelum transfusi itu cairan NaCl. Kalau yang infusor RL 3 atau 4. Stoknya kategori 3 atau 4. Kalau satu mungkin dari dia pembeliannya di loading. Biasanya kalau dengan 2 jari itu udah stok di loading itu artinya silos. Tidak diatur di situ, ya. Untuk yang 1000 per tangan, 1000 mili per tangan. Ini itu maksud saya di loss. Nanti baru yang sudah 1000 habis, nanti baru dihitung sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Nah, kebutuhan cairan pasien itu dilihat dari berdasarkan juga dihitungnya. Standarnya sekarang 2 mili kali per kilogram berat badan per jam. 2 mili 2 cc per kilogram berat badan per jam. Itu kebutuhan cairan. Sehingga nanti untuk yang kedua mah dihitung berapa berat badannya, tapi kebutuhan cairan dia ini berapa dalam 1 jam, gitu ya. Tadi berat badannya berapa? 65 ya? 60 tahun. 500 saja nanti 130, jadi harus berapa jam? Kalau sudah ketemu jam akan ketemu tes per menit. Jadi ada output intake sudah jelas, bisa hitung kita berapa labu habisnya. Output, nah, maka karet itu jangan membuat karet tapi tidak nyambung nanti dengan ini. Jadi untuk barang saya mengukur output. Oke, pasang data. Nah, ya kontraindikasinya apa? Kontraindikasinya itu kita lihat apakah ada perdarahan OUE. Di OUE ya. Tahu OUE? Uretra eksternal. Jadi itu uretra.
apa? Lubang uretra bagian luar. Ininya. Aversium. Karena uretra itu ada di ujungnya di bagian dalam. Itu opening internal. Internal. Kalau di sini internal. Internal. Eksternal. Gitu. Eksternal juga. Kalau E eksternal, kalau I eksternal. Internal enjoy. Oke, tidak ada kontraindikasi pasang. Pasang. Ada yang udah dibuka? Pasang kateter. Si Romi. Kita cek dulu GPS-nya. Selanjutnya kita cek menggunakan pay. Berarti nilainya dia 2. Selanjutnya ke bagian verbalnya. Apa bukan namanya? Nilainya 2. Dua ya. Nah, tidak jelas. Selanjutnya ke motorik. Kita Bapak apakah bisa angkat tangannya Pak seperti ini? Tidak mengangkat. Tidak mengangkat. Saya kasih nyeri ya Pak ya. Bisa lokalisir nyeri di bagian mana Pak sakitnya? Ya, jadi kalau melokalisir nyeri itu dia menepis, sumber nyeri ya. Yaitu enggak menepis. Dia menjauhi ya. Menjauh, Pak. Sedikit menjauh. Berapa? Menjauh. Kalau menjauh berarti 3 ya Pak? Tiga ya. Begini, kalau dia diam pula dicubit, kemudian tangan ini itu 5 ya. Motor itu kalau ini kan 6. Iya. Iya, enggak, motor itu yang pokoknya bisa sesuai perintah 6. Kalau tidak bisa ngangkat, kemudian kita rasakan nyeri, dia menyingkirkan itu 5 ya. Kemudian kalau kita cubit dia narik, menarik gitu, menghindari fleksi ya, fleksi normal itu 4. Nah, tadi kalau dicubit dia menjauh ya, malah ekstensi itu 2, malah kalau ekstensi 2. Kalau 3 itu dicubit di sini, yang fleksi dari tangannya, yang fleksi bukan di area, harusnya kan kalau dicubit di sini dia fleksinya gini, itu 4 kalau fleksi ini. Tapi kalau dia yang fleksinya malah ada begini saja, bukan di sini tapi di sini, itu di 3. Nah, kalau yang menjauh dia ekstensi malah begini atau menjauh gitu, menjauh dari sumbu ekstensi itu 2 ya. Jadi tadi 2. Jadi berapa GJS-nya? GJS-nya 6 ya. 2. Kalau dihubungkan dengan trauma kepala, dia kan trauma kepala tuh. Kalau GJS-nya 6, masuk trauma kepala apa? Ringan, sedang atau berat?
13 sampai 15. Kalau sedang itu 9 sampai 12. Kalau berat itu di bawah 9, 8 sampai 2. 3 sampai 8. Berat ya. Ini sudah kepala berat nih. Selanjutnya kita cek kutilnya. Oke, dicek. Pakai pulpen biasa aja. Normal 2 sampai 3 milimeter. Pupil itu yang bulatan hitam di tengah-tengah ya. Iya. Ini kan mata kita ada putih, ada hitam. Hitamnya gede kan? Yang gede bukan pupil, yang pupil itu tengah. Mata mana yang mau periksa dulu? Nilainya itu. Oke. Ay, Oke, hasilnya apa kalau mata yang normal? CS. Kalau kena cahaya? Nilai CS kalau nggak salah. Karena Mengecil, ada aja. mengecil ya. Iya. Mengecil disebutnya miosis. Pupil itu reaksinya kalau kena cahaya yang normal mengecil. Disebut juga Miosis. Jadi kalau Anda periksa satu mata dengan cahaya, Anda tulis hasilnya miosis atau nucleasis. Ya. Kan baru satu mata ya, sebelah kanan. Ya, coba periksa lagi jadinya. Oke, mengecil situ. Ya, miosis. Kena cahaya tapi dia tidak mengecil. Nucleasis. Yang sebelah sana miosis, sebelah kiri nucleasis. Kesimpulannya, pupilnya Mediasi saja. Tidak mengecil. anti sokor. Jadi saya ngingetin nih, kalau Anda baru periksa satu mata, jangan bilang isokor, anti sokor. Kalau baru satu mata teman, miosis atau nucleasis. Yang pas sebelah tangannya. Oke, yang satu Jika tangannya ada bersamaan berarti negatif. negatif. Selanjutnya kita lanjut ke bagian exposure. Nah dulu, ini juga harus jelas. Coba angkat dua-duanya. Kalau begini nih, kasusnya begini nih. Angkat, lepas. Mana yang lebih cepat? Kanan. Yang kanan. Mana yang lambat? Kiri. Yang kiri. Kau katakan apa? Negatif. Lateral sisi motor ini gimana? Hasilnya. Oh, positif. Sebelah mana? Kanan. Sebelah kiri positif. Jadi tulisannya lateralisasi motorik positif sebelah kiri. Kenapa ini dikatakan positif sebelah kiri? Berarti kan ada kelainan ya. Kenapa dikatakan ada kelainan? Dia jatuhnya lambat. Kalau yang sana cepat. Ada yang lain? Kalau misalnya ini batu, ini saya megang batu nih, pegang batu, terus ini saya ditopang nih, ditopang sama kamu gitu ya. Tangan ini juga sama ditopang, terus topangannya lepas. Ini pegang batu nih segede gini nih, ya. Yang ini langsung jatuh, yang ini bisa nahan. Mana yang bekerja normal? Kiri. Kanan. Yang ini. Yang kiri. Ini langsung jatuh. Yang kiri. Yang ini langsung jatuh. Yang ini bisa nahan beban berat ini. Hah? Yang lemah tangan mana? Kiri. Kiri ya. Kalau Karena dia lemah. langsung Jatuh. berarti nggak bisa nahan. Yang ini bisa nahan. Berarti ini Bekerja. Nah, kalau pada kasus ini, kalau ini gitu aja. Tadi yang lebih cepat ya ini, yang ini lebih lambat. Berarti yang ada tahanan, yang ada kontraksi otot yang mana? Yang kiri. Kan dia bisa nahan. Ini langsung jatuh, langsung terkena daya gravitasi. Berarti ini yang lemah. Lemah itu kelainan. Sedikit. Ya enggak? Iya. Kan kalau stroke ada lumpuh, kelemahan itu kelainan. Sebelah kan? Kanan. Sesuai karena yang terkena otak kanan. Otak sebelah kanan. Jadi kelainan motoriknya pas sebelah kanan. Jadi kalau yang selain mata
tubuh itu sesuai dengan otaknya, lobusma dan peternak. Kecuali mata. Ya, paham? Awas tuh ya. Catat tuh. Jadi karena ini yang kelainan otak sebelah kanan, kalau ekstremitas yang akan mengalami kelemahan, ya. Kalau mata hilang. Oke. Selanjutnya kita lakukan ngobrol untuk melihat apa di bagian belakang pada tempat kuda. Kita butuh bantuan untuk Pembidaian di atas. Ingat ada beberapa yang bawah itu lakukan itu kayak mata pangkal, kayak sonorea ada itu kayak pendarahan di hidung, sonorea kayak pendarahan di telinga, dan better saya kalau ada di luar. Kalau ada itu berarti Kayak pasang kalau tidak Tadi tuh udah pasang kecil. Terus minumnya ada apa? apakah semua pasien yang masuk UGD perlu atau harus dipasang NGT? Tidak ya. Artinya pemasangan NGT itu sangat tergantung hasil pemeriksaan exposure control. Apakah di area abdomennya ada kelainan atau tidak? Misalnya ada memar juga di abdomen, kira ada perdarahan, atau abdomennya tegang, kenceng, kembung. Ya, berarti kan harus dikompresi, harus dekompresi, yang diturunkan, pasang NGT. Dan ini GCS-nya 6, berarti memang harus perlu dipasang. Tapi kalau misalnya pasiennya sadar, komponentis, tidak ada kelainan di sini, kan nggak perlu dipasang NGT ya. Nah, jadi maksud saya exposure control tadi memang harus dilakukan secara teliti, ya, secara detail untuk menemukan kelainan-kelainan yang lainnya, ya, terutama di abdomen tadi, ya. Apakah itu perlu dipasang NGT atau tidak? Karena tidak semua pasien perlu dipasang NGT, ya. Nah, kemudian tadi di exposure control Anda mau memeriksa bagian belakang. Anda langsung bilang, bukan kasus trauma. Dia bukan kasus trauma. Tidak ada indikasi yang namanya fraktur, cedera. Dia penyakit dalam cuma lambung doang. Apa harus dilobrol? Enggak juga. Ya. Jadi tidak semua pasien dimiringkan harus dengan lobrol. Lobrol itu diberikan kepada pasien yang mengalami cedera tulang belakang. Ya. Jadi pada pasien yang mengalami cedera tulang belakang dari mulai servikal sampai koksidialis, ya, itu untuk memiringkannya harus dengan lobrol. Kenapa? Untuk menjaga segaris tubuh itu supaya lurus. Untuk menjaga garis lurus tubuh ini. Pada saat yang atas dimiringkan, yang sana juga harus miring. Karena arti lobrol itu, log itu sebatang kayu, roll itu menggelinding. Gastric tube itu. Gastric tube. Kan kater udah tadi. Tadi kan dia dipasang NPA itu karena kontraindikasi opak karena ada efek mood. Nah,
si opak tidak akan stabil pasti berlangsung. Jadi kalau mau dipasang MGT, misalkan nggak ada kontraindikasi, kita punya PS di ruang satu lagi bisa dibantu. Tidak apa-apa. Kan tidak ada kontraindikasi ya. Oh iya, untuk itu kita pasang MGT, untuk MGT sudah selesai, clear. Untuk terakhir yaitu secondary survey. Jangan sudah dulu. Pak monitor. Posisinya di mana elektroda? Mana output? Output di kiri ya. Itu namanya. Woi. Yuk. Yuk. Apa itu namanya? Output kan aorta. Output kiri jantung. Namanya. Pulmonal di kanan, output di kiri, apex di bawah sebelah kiri. Untuk pulmonal, Oh, saya itu. apex. Nah, nanti itu elektroda, hubungan dengan kabel ya. Iya, terus. Hubungan ke motor, keduanya. Dari tiga elektroda tadi, gambaran apa yang bisa terlihat dulu? Untuk mengetahui detak jantung, untuk mengetahui detak jantung. Untuk mengetahui detak jantung, oke, berarti denyut nadi akan terlihat di sana. Terus dari mana itu pasang jantung? Saya nanya dari tiga elektroda ini, informasi apa yang bisa didapatkan di monitor? Jantung irama jantung. Nadi, terus, Riwayat itu kan, Hah? riwayat penyakit jantung. nah, yang tergambar di monitor itu informasi berupa darah. riwayat tasunannya gitu mas. S2, respirasi, rep, frekuensi nafas, ada. Subuh. Kan udah gitu. Nah, kelistrikan jantung, PK, PKRST, terus aja jalan kan, PKRST menunjukkan bahwa orangnya masih hidup dan tidak bekerja. Nah, tiba-tiba lurus. Nah, dia cepet. Pakai gosokan. Makanya pakai monitor, pakai kursi. Apa namanya itu? Chris. Defibrillator, alat bantu jantung. Nah, elektroda sudah akan terhubung ke monitor ya. Bisa kita lihat. Supaya Anda juga wajib evaluasi lagi RW-nya, breathing-nya, ada gerak-gerak ya baik. Ya, tiba-tiba itunya juga tidak mau naik, malah turun. Iya, bisa jadi diganti dengan non gravity. Ayo dengar, dari survei apa dari mana? Jadi saya kalau tidak sudah jadi dari survei. Sebenarnya survei itu pemeriksaan fisik, antaranya D itu apakah ada perubahan bentuk atau Tulis kami tahu. Ayo teh. Untuk apakah ada perubahan rumah atau ada benjolan misalnya. Bukan tidak ya. Siapa ya? Luka ada. Sakit, nanti ada sakit.